Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral asatidzah wa ikhwan sekalian, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga Allah bisa mengizinkan kita sholat berjamaah di masjid ini, dan juga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Kita masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Kita masih dalam bab yang ke-11, yaitu bab al-mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan di dalam menjauhi kemaksiatan. As-Sabi', ya, Imam Nawawi menjelaskan atau menuliskan dalam kitabnya As-Sabi', itu hadis yang ke-7. Anhu di sini karena hadis sebelumnya dari Abu Hurairah maka tidak ditulis lagi, karena rawinya sama. Wa anhu maksudnya adalah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, neraka dihalangi dengan berbagai macam syahwat, dan surga dihalangi dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. Hadis yang dibaca ini adalah yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis riwayat lafaz dari Imam Bukhari. Adapun riwayat Imam Muslim, ya, maka hujibatnya diganti dengan huffat. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, dan ini yang lebih masyhur, yang lebih sering kita dengar, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi, ya. Dalam riwayat Muslim, ya, Malik, perbedaannya apa? Imam Bukhari dengan Muslim. Kalau Bukhari maka hujibat, ya, kalau Muslim huffat, dikelilingi. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat. Ya. Tema syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pada hakikatnya dua lafal ini atau dua lafal hadis ini, ya, tidak bertentangan, maknanya sama, ya. Bahwasanya antara seseorang dengan pintu neraka itu ada sesuatu yang mengelilinginya, yang menghalangi dia dari pintu neraka, yaitu adalah syahwat. Dan antara seseorang dengan pintu surga ada sesuatu yang mengelilinginya, yang menghalangi dari surga. Itu adalah hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Seandainya misalkan, ya, seorang, misalkan siapa, ya? Ya, fulan misalkan. Fulan dia jalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada gangster misalkan yang menangkap dia atau menahan dia, kemudian dia dikelilingi, maka kelilingan tersebut itu menghalangi dia dari jalan. Jadi maknanya sama, ya. Kalau dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan hujibat, ya, dihalangi, seorang itu dihalangi atau surga itu dihalangi dengan hal-hal yang dibenci. Adapun dalam riwayat Muslim tadi dikelilingi, sebenarnya maknanya sama. Jadi intinya bahwasanya surga ditutupi atau dikelilingi oleh
hal-hal yang dibenci oleh syahwat, dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Yang dimana jika penghalang tersebut diterobos ya, jika penghalang tersebut diterobos, maka seorang akan masuk ke dalamnya. Kalau seorang menerobos penghalang neraka, yaitu perkara-perkara syahwat, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apabila seorang ia menerobos penghalang surga, maka ia dalam hadis ini sangat banyak. Meskipun hadisnya pendek, namun hadisnya termasuk banyak ya, faedahnya. Faedah yang pertama yaitu adalah bahwasanya seorang apabila ia ingin masuk surga, maka tidak mudah. Ustaz Arwan, masuk surga mudah atau susah? Tidak mudah ya. Lebih susah mana, masuk surga atau masuk neraka? Lebih susah masuk surga ya. Masuk surga harus dengan mujahadah. Makanya di sini hubungannya ya, hubungan hadis ini dengan bab mujahadah, bahwasanya masuk surga ini tidak mudah. Harus dengan mujahadah. Ia harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan pada umumnya itu dibenci ya. Pada umumnya itu dibenci. Contoh misalkan kemarin malam ya. Kemarin malam hujan deras. Ustaz Deden ada enggak Ustaz Deden? Pada umumnya hujan ya. Dan ini benci untuk atau dibenci, syahwat membenci agar untuk berangkat ke masjid. Pada saat malam-malam ya, enaknya tidur, apalagi ada istri, ditemani kopi ya. Syahwat menginginkan untuk tidur ya, dan benci untuk berangkat ke masjid. Namun seorang yang jadi terkadang seorang harus bersungguh-sungguh ya, harus melawan, harus memaksakan diri untuk melaksanakan ketaatan. Makanya ada perkataan seseorang ya. Seorang berkata, Allah alam perkataannya siapa? Kalau bukan karena mujahadah, maka la saubatil ibadah. Laula bil mujahadah la saubatil ibadah. Kalau bukan karena mujahadah, bersungguh-sungguh, maka akan susah seorang untuk beribadah. Ya. Namun walaupun kita ketahui bahwasanya ibadah ini semua ada taufik dari Allah dan rahmat dari Allah kepada orang tersebut, namun tetap terkadang kita harus bermujahadah. Bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan. Kita paksakan diri kita untuk melaksanakan ketaatan meskipun itu berat. Meskipun nafsu kita mengajak kepada meninggalkan kebaikan tersebut atau melaksanakan kemungkaran tersebut, namun kita lawan. Oleh karena itu Ibnu Battal beliau berkata ya, jihadul mar'i nafsahu huwa jihadul akmal. Bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu ya, itu adalah jihad yang sempurna. Jadi masuk surga mudah atau tidak? Tidak mudah ya. Butuh mujahadah. Berbeda dengan masuk neraka ya. Masuk neraka ia hanya tinggal mengikuti syahwatnya saja. Tinggal mengikuti hawa nafsunya saja. Maka mudah, masuk neraka lebih mudah. Seorang jika ingin masuk neraka ia tinggal mengikuti hawa nafsunya saja. Dan meskipun rahmat Allah luas ya, Allah Maha Pemurah sebagaimana yang telah dijelaskan di hadis yang sebelumnya. Allah Maha Pemurah, namun tetap saja ya, lebih susah masuk surga daripada masuk dalam neraka. Jadi masuk surga membutuhkan mujahadah. Dan Allah memuji orang-orang yang mensucikan dirinya dari syahwat. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan dirinya dari kemaksiatan ya. Di antaranya dari syahwat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Allah juga berfirman yang memuji tentang orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya di surat An-Nazi'at apa ya? Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Adapun orang-orang yang tagha ya, melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih mendahulukan
dunia daripada akhirat, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahanam yang akan menjadi tempat kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada Rabbnya, takut kepada kebesaran Rabbnya, dan juga menahan hawa nafsunya, ya, di sini syahidnya di sini. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat kembalinya, ya. Jadi masuk surga butuh perjuangan, ikhwan sekalian, ya. Butuh perjuangan. Seorang tidak mungkin masuk surga tanpa dia berleha-leha, jika dia berleha-leha tanpa usaha. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, faedah yang ketiga, kita tahu bahwasanya dunia ini diliputi oleh perkara-perkara yang menyenangkan, ya. Ya, perkara-perkara yang menyenangkan, namun diharamkan oleh syariat, ya, diharamkan oleh syariat. Sebagai contoh adalah khamr, ya, sesuatu yang menyenangkan, atau kata orang enak, ya, karena belum pernah nyobain, alhamdulillah. Syahwat pun mendorong agar minum khamr, karena rasanya yang nikmat, ya. Apalagi dingin-dingin gini, ya, katanya khamr membuat badan hangat. Namun tentu khamr di dunia dan khamr di akhirat tentu berbeda. Khamr di dunia memabukkan, khamr di akhirat tidak memabukkan. Namun Nabi SAW bersabda, ya, man syaribal khamra fid dunya tsumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminum khamr di dunia kemudian belum bertaubat, maka dia akan dihalangi untuk minum khamr di akhirat, ya. Dalam hadis yang lain, ya, Allah pun menjelaskan, ya, atau Nabi SAW pun menjelaskan ada perkara-perkara yang halal, namun perkara-perkara yang enak, ya, namun diharamkan oleh syariat. Sebagai contoh, memakai emas, misalkan memakai emas ataupun memakai sutra bagi pria, ya. Ini sesuatu yang indah, yang syahwat mendorong untuk memakainya, ya. Namun ternyata diharamkan oleh syariat. Kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maksudnya bagi pria, ya, maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Jadi neraka akan senantiasa diliputi hal-hal yang disenangi oleh syahwat, ya. Apabila syahwat tersebut dilarang oleh syariat. Karena ada juga, ya, syahwat yang dia dihalalkan oleh syariat. Contohnya apa, Azmi? Syahwat yang dihalalkan oleh syariat, nikah, ya. Menikah pun ini juga syahwat namun dihalalkan, ya. Kemudian ini yang paling penting, ya, faedah yang paling penting adalah apabila neraka diliputi atau dikelilingi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat, maka surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh syahwat, ya. Di antara contoh adalah salat malam. Masyaallah ikhwah sekalian, ya. Salat malam adalah hal-hal yang dibenci, ya, oleh orang pada umumnya. Pada umumnya ia membenci bangun salat malam, ya, lebih menginginkan untuk tidur. Apalagi ada istrinya, ya. Istri satu saja sudah susah buat melawan hawa nafsu, apalagi istri 4. Apalagi istri 4, ya. Masya Allah. Maka ini adalah butuh perjuangan. Misalkan seorang, ya, asatidzah sekalian, ini nasihat buat anak pribadi dan buat yang lainnya agar kita memperhatikan sholat malam. Karena dengan qiyamul lail kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam, ya. Bangunlah untuk sholat malam kecuali sedikit. Kecuali malam yang sedikit, maka tidak perlu sholat malam. Maka
apabila kita tidak mampu menggunakan malam-malam kita untuk memperbanyak sholat malam, ya, mayoritasnya adalah sholat malam, maka minimal kita sholat 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat, ya. Yang penting sholat malam. Ini nasihat buat anak pribadi dan buat yang lainnya, ya. Ataupun selain sholat malam kita menggunakan waktu-waktu yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya misalkan untuk istighfar, ya. Karena Allah memuji atau Allah menyebutkan di antara sifat penghuni surga, wabil asharihim yastaghfirun, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, ya. Ini adalah perkara-perkara yang penting untuk kita biasakan, ya. Karena kita semua ingin menjadi penghuni surga, maka hendaknya kita memperhatikan hal ini, yaitu senantiasa beristighfar, ya, di waktu malam. Meskipun berat, karena surga diliputi hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Contoh lainnya apa coba? Hal-hal yang dibenci hal-hal ibadah yang dibenci di waktu malam, berdoa, ya, berdoa. Dan ini sering diingatkan kepada para santri untuk menggunakan waktu-waktunya untuk ibadah. Apapun itu, salat malam, istighfar, berdoa, ya. Karena Nabi SAW bersabda, karena Allah SWT berfirman di hadis qudsi, hal min sa'ilin fa'utiyahu wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Kata Allah Azza wa Jalla, adakah orang hamba-hambaku yang meminta sehingga aku beri, ya? Dan adakah hamba-hambaku yang minta ampun sehingga aku ampuni? Maka hendaknya kita menggunakan waktu-waktu ini, terutama sepertiga malam terakhir, untuk memperbanyak ibadah, ya. Kemudian ibadah yang lain, misalkan yang berat, ya, yang dibenci oleh syahwat, adalah sedekah, ya, sedekah. Sebagai contoh, ya, orang munafik. Allah berfirman tentang orang munafik, wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Mereka sama uang tuh gini banget nih, sama uang. Yaqbidun tuh menggenggam, ya, sama uang begini banget. Maksudnya pelit, ya, pelit. Karena kita tahu bahwasanya manusia secara fitrah dibuat cinta kepada harta, dan berat bagi mereka untuk bersedekah, untuk mengeluarkannya di jalan Allah, ya, kecuali orang-orang yang memiliki iman. Adapun orang-orang munafik, mereka kosong dari iman, makanya mereka berat di dalam bersedekah. Nasullah fanasiyahum, dan mereka lupa Allah, akhirnya Allah pun melupakan mereka, ya. Padahal sedekah ini adalah amalan yang memiliki keutamaan yang besar, ya. Kata Allah, kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihim yaumal qiyamah. Setiap orang kelak ia akan dinaungi sedekah mereka di hari kiamat, ya. Kita tahu bahwasanya di hari kiamat, di padang mahsyar, antara manusia dengan matahari hanya 1 mil, ya. Sangat panas. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah, ya. Maka kata Nabi SAW, setiap manusia, setiap mukmin kelak akan dibawa naungan sedekah mereka, ya, pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi ini bisa memadamkan murka Allah. Maka kita bersungguh-sungguh, ya, bermujahadah, berusaha sekuat mungkin untuk bisa melawan hawa nafsu kita, karena surga ini diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh syahwat kita. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.